Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Jadi gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, berhubung kemarin kegiatan pembelajaran diganti untuk mengurusi lomba-lomba. Jadi kita hari ini melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu kemarin kan sudah sampai cara menyatakan himpunan, dan waktu itu nggak ada yang tanyakan, jadi saya anggap kalian semua sudah paham. Jadi kalau ada yang masih bingung atau gimana, bisa kalian tanyakan ke saya, Japri, kayak gitu ya. Jangan diam aja, kan saya juga nggak tahu kalian bingungnya di mana, kayak gitu. Oke. Jadi hari ini kita lanjutkan pembelajarannya pada poin keempat, yaitu himpunan berhingga, himpunan hingga, dan himpunan kosong. Jadi apa sih himpunan berhingga? Jadi himpunan berhingga yaitu himpunan yang anggotanya berhingga atau anggotanya itu dapat dihitung. Misal ada A, yaitu himpunan bilangan bulat 1 dari 25. Maka anggota dari A yaitu bisa dihitung, yaitu ada 25 anggota. Itu ada 1, ada 2, ada 3, kayak gitu. Misal B, himpunan anggota 1, 2, 3. Maka B ini termasuk himpunan yang berhingga atau himpunan yang anggotanya dapat dihitung, yaitu anggotanya ada 3. Misal kita tambahin, kita C 0. Juga C juga termasuk himpunan berhingga, yaitu C bisa kita cari, bisa kita hitung anggotanya itu ada 4, ada 0, ada 1, ada 2, dan ada 3, kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu himpunan tak berhingga. Misalnya yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tidak berhingga atau anggotanya jumlah anggotanya itu tidak dapat dihitung. Misalnya B itu adalah himpunan semua anggota bilangan ganjil. Misal kan berarti kan B ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, bahkan hingga jutaan, ribuan, miliaran. Jadi banyaknya anggota B itu ya tidak dapat dihitung, saking banyaknya sehingga tidak dapat hitung, atau kita bisa sebut dengan tak berhingga. Sehingga himpunan B di sini adalah himpunan yang tak berhingga karena anggotanya itu sangat banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Yang ketiga yaitu himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan hanya kurung kurawal atau 0 dicoret miring gitu, kayak gini. Jadi himpunan kosong itu ya himpunan yang nggak ada anggotanya. Oke. Lanjut selanjutnya. Kemudian untuk materi selanjutnya ada himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Misal himpunan berarti gini. Misal saya punya himpunan A, itu adalah himpunan
nama kota di Jogja. Maka S-nya itu atau semestanya, himpunan semestanya, maka kita bisa pakai himpunan nama kota di Indonesia. Jadi nama kota di Indonesia merupakan semesta dari himpunan nama kota di Jogja, kayak gitu. Jadi himpunan semesta itu ya himpunan yang melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan, gitu. Jadi kan nama kota di Jogja juga itu sama dengan nama kota di Indonesia, gitu. Kemudian lanjut yaitu ke diagram Venn. Suatu himpunan, jadi penyajian himpunan itu bisa kita gunakan diagram Venn. Yang pertama itu kita buat kotaknya. Ini merupakan cara penyajian diagram Venn. Misalnya, kemudian, himpunan semesta digambarkan persegi panjang atau diberi nama S di sudut kiri. Jadi ini kita buat persegi panjang dulu, kemudian kita buat kotakan di kiri, kita tulis S. Atau mau gini juga boleh. Kan harus ada tulisan S gitu. Kemudian setiap anggota himpunan S digambarkan noktah. Jadi kita beri titik-titik untuk setiap anggotanya. Misal kita mau mendaftar anggotanya. Misalkan Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Singkawan. Nah, jadi Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Kelor, dan Singkawang. Jadi kita harus diberi noktah gitu. Misalkan himpunan di dalam S adalah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Kelor. Nah, kemudian jika kita punya himpunan himpunan A itu misal Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Kelor, Banjarmasin, Samarinda. Kemudian kita buat bulatan, kemudian kita daftarkan anggota-anggotanya yang merupakan di himpunan A. Ada Pontianak, ada Palangkaraya, ada Tanjung Kelor, ada Banjarmasin, ada Samarinda gitu. Nah, biasanya dengan kurva tertutup berbentuk oval kan. Jadi kita daftarkan anggota-anggota himpunannya di dalam oval yang termasuk himpunan. Jadi kita daftarkan semua anggota himpunannya yang termasuk himpunan yang diminta ke dalam oval yang memuat anggota A. Jadi ini kita jangan lupa kita tulis untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah himpunan A, kayak gitu. Seperti itu. Untuk selain anggota dari A, misal himpunan semestanya kan ada banyak, ada Tarakan, ada Banjarbotang, ada Banjarbaru, ada Singkawang. Kita tuliskan di luar dari bentuk oval itu. Misalkan yang tadi, ada himpunan J, itu himpunan nama kota di Jogja. Jogja. Kemudian kita misalkan himpunan J
Misal ada Kota Baru, Sleman, Bantul, dan lain-lain. Kota Baru, Sleman, dan Bantul. Nah, misal kemudian S-nya itu nama kota di Indonesia. Nama kota di Indonesia. Kemudian kita dapat membuat diagram Venn-nya seperti ini. Pertama-tama kita buat kotakan dulu. Kita beri S di pojok, jangan lupa. Kemudian kita buat oval. Kita beri lambang J karena ini merupakan himpunan J. Nama kota di Jogja, kita beri nokta, titik. Di sini ada Kota Baru, ada Sleman, ada Bantul. Nah, untuk himpunan semestanya di sini misal ada Tegal. Kenapa Tegal nggak masuk dalam oval? Karena Tegal bukan termasuk himpunan kota-kota di Jogja, seperti itu. Ada Tarakan, misal ada Tarakan gitu. Tarakan kan bukan kota di Jogja kayak gitu. Oke, gitu. Kemudian yang ketiga adalah komplement himpunan. Jadi komplement himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota dari C. Nah, jadi kan kalau himpunan semesta kan semuanya. Tapi kalau misal ini berarti dalam kurva ini kita bisa lihat anggota semestanya ada Tarakan, ada Bontang, ada Banjarbaru, ada Singkawang, ada Pontianak, ada Palangkaraya, ada Tanjung Salor, ada Banjarmasin, dan ada Samarinda. Kemudian untuk komplement himpunannya itu hanya jadi untuk komplement himpunannya itu misal kan himpunan A terdiri dari Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Salor, Banjarmasin, Samarinda. Maka untuk komplementnya itu selain dari himpunan A, tapi yang termasuk dalam himpunan anggota semesta. Jadi ada Tarakan, ada Bontang, ada Banjarbaru, ada Singkawang. Jadi ini merupakan himpunan A komplement atau himpunan semesta yang jadi anggota himpunan semesta yang bukan termasuk anggota himpunan A, Tuh. Oke, sampai sini jika ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di grup, jangan malu ya, atau bisa kalian jabri saya juga kayak gitu. Cepetan. Untuk yang selanjutnya itu ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jadi himpunan bagian adalah himpunannya itu mempunyai himpunan yang lain, atau jadi misal A himpunan bagian dari B. Nah, itu jika semua anggota A menjadi anggota B, ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Jadi gini, himpunan A menjadi himpunan dari B, A subset B, dilambangkan jadi himpunan menjadi himpunan bagian dari B atau A subset B dilambangkan dengan A kayak gini. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B dilambangkan dengan A
bukan himpunan bagian dari B. A, C dicoret himpunan bagian dari B. Jadi himpunan kuasa sana. Jadi himpunan bagian. Jadi misal saya punya ini, A adalah himpunan yang terdiri dari himpunan yang anggotanya adalah 1 dan 2. Jadi himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong, ada himpunan yang anggotanya cuma hanya anggotanya itu 1, ini kayak gini. Ada anggotanya 2 dan anggota yang himpunannya 1 dan 2 gitu. Nah, misal saya punya B himpunan bagian 1, 2, 3. Maka kita punya himpunan bagian B, yaitu himpunan bagian dari B yaitu ada himpunan kosong. Jadi gini, himpunan kosong itu selalu menjadi himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi kalau kita membicarakan himpunan bagian, maka ada himpunan kosong dalam semua himpunan bagian. Kayak gitu. Kemudian ada himpunan 1. Himpunannya anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan yang anggotanya angka 3. Kemudian untuk ini kan jadi kemudian ada himpunan yang anggotanya 1, dan angka 1 dan 2. Kemudian ada himpunan yang anggotanya 1 dan 3. Kemudian ada himpunan anggotanya 1 dan 4. 2 dan 3. Ada 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3. Jadi ada anggota yang himpunannya angka 1, angka 2. Himpunannya anggotanya angka 1 dan angka 3. Kemudian himpunannya anggotanya angka 2 dan angka 3. Kemudian yang terakhir, himpunan bagiannya ada anggota yang jumlahnya 3 anggota, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Dan ini merupakan semua himpunan bagian 1, 2, dan 3. Aduh, maaf ya kalau nggak jelas. Jadi ada himpunan kosong, himpunan 1, himpunan yang anggotanya angka 1, himpunan yang anggotanya angka 2, himpunan yang anggotanya angka 3, himpunan yang anggotanya angka 1 dan angka 2, himpunan yang anggotanya angka 1 dan 3, himpunan yang anggotanya angka 2 dan 3, himpunan yang anggotanya angka 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Nah, jadi himpunan kuasa itu himpunan yang anggotanya juga himpunan. Jadi himpunan kuasa itu anggotanya yaitu himpunan bagian-bagian dari himpunannya. Jadi himpunan kuasa itu himpunan yang anggotanya itu himpunan bagian. Misalnya kan banyaknya anggota himpunan kuasa NPA dapat dilambangkan dengan NA sama dengan P. Maka NA sama dengan P. Maka NPA sama dengan 2 pangkat NA. Atau jadi gini. Misal ada himpunan. Nah, banyaknya anggota dari himpunan kuasa atau banyaknya himpunan kuasa itu kita lambangkan dengan PA. Jadi banyaknya NPA itu ingat-ingat ya. Jadi banyaknya anggota himpunan kuasa itu sama dengan
2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan. Nah, jadi banyaknya anggota himpunan kuasa itu 2 pangkat banyaknya anggota himpunan. Misal kita ada A, yaitu ada 1 dan 2. Maka banyaknya anggota himpunan A atau NA itu adalah 2 ya. Jadi banyaknya anggotanya itu ada 2. Ada angka 1 dan angka 2 gitu. Kemudian maka banyaknya anggota himpunan kuasa N, himpunan kuasa PA sama dengan 2 pangkat banyaknya anggota himpunan 2. Jadi banyaknya anggota himpunan kuasa dari A yaitu adalah sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi gini, jadi kan A 1, angka 1 dan angka 2 anggotanya. Maka himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya angka 1 saja, himpunan yang anggotanya angka 2 saja, dan himpunan yang anggotanya angka 1 dan angka 2. Maka PA atau himpunan kuasa yaitu himpunan yang anggotanya ya ini. Himpunan bagian ada himpunan 0, ada himpunan yang anggotanya angka 1, himpunan yang anggotanya angka 2, himpunan yang anggotanya angka 1 dan 2. Jadi himpunan kuasa itu himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari himpunan tersebut. Kemudian NPA. NPA maka 2 pangkat banyaknya anggota himpunan 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu. Kita bisa lihat ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, untuk contoh soalnya bisa kalian baca sendiri. Ada penjelasan mengenai notasi pembentukan, ada mendaftar anggota-anggotanya, nah ini ada notasi pembentukan, penulisan himpunan dengan kata-kata, mendaftar anggotanya dengan kata-kata, notasi pembentukan, dan cara mendaftar anggota. Jadi ini masih mengenai cara penulisan himpunan. Ada dengan gunakan kata-kata, ada dengan notasi pembentukan, dan ada dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Nah, untuk latihan soalnya tentukan himpunan. Coba kalian kerjakan latihan soalnya. Nanti untuk apa yang harus dikerjakan nanti saya sampaikan di grup kelas. Oke. 854. Untuk materi selanjutnya yaitu ada operasi himpunan. Cukup dulu, mungkin silahkan dipahami dulu apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, nah saya tekankan lagi, jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Bisa japri kalau kalian malu di grup tuh. Bisa kalian juga langsung tanyakan di grup. Jadi tuh selama kalian belajar di rumah tuh gak sia-sia gitu. Ada ilmu yang bisa kalian dapatkan walaupun ya keterbatasan. Ada yang hasilnya susah, ada yang
nggak punya kuota, ada HP-nya yang kurang mendukung kayak gitu. Jadi tetap kalian semangat, syukuri apa yang ada, tetap berusaha sebaik mungkin. Semoga Allah mudahkan jalan kita semua. Amin. Kemudian jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Saya tekankan, silahkan bertanya. Jangan malu bertanya. Eman-eman. Oke, gitu dulu. Nanti untuk apa ya? Untuk latihan kalian atau untuk saya melihat seberapa bisa kalian dalam memahami apa yang saya sampaikan, nanti saya akan kirimkan tugasnya melalui grup. Oke, sekian dari saya. Thank you for your attention. Forgive if I have a mistake. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.